Beato Frederick Ozanam dan kawan-kawan mengenakan Roh Kristus. Revolusi Prancis membawa dampak yang luar biasa. Kemiskinan terjadi di mana-mana, rakyat menderita, krisis iman pun melanda. Mereka anti gereja dan agama. Ozanam dan kawan-kawan tergabung dalam suatu kelompok diskusi sejarah. Suatu ketika mereka ditantang oleh kaum anti gereja. Di masa lalu gereja telah berbuat banyak untuk kemanusiaan. Namun, apa yang dilakukan gereja saat itu ketika rakyat demikian menderita? Tantangan ini mendapat tanggapan. Diskusi saja tidak cukup. Kelompok diskusi sejarah berubah menjadi kelompok cinta kasih. Dengan dibimbing dan didampingi Suster Rosalie Rendu PK, mereka melakukan aksi nyata. Iman yang berbuah dalam tindakan kasih nyata. Mari kita pergi ke orang miskin, ajakan Ozanam. Pandemi kolera melanda Paris di tahun 1800-an. Langkah awal pertama adalah memberi persediaan kayu bakar di musim dingin untuk seorang janda yang suaminya meninggal karena kolera. Berkolaborasi dengan Suster Putri Kasih, melayani mereka yang sakit kolera. 2.000 orang dirawat, 3/4 sembuh, selebihnya meninggal dengan bahagia karena mendapat pelayanan rohani. 22 April 1849, Ozanam tanpa kenal lelah dan mengabaikan kesehatannya mengorganisir 40 relawan untuk melayani para korban kolera baik secara jasmani maupun rohani. 19 Juli, jumlah relawan 112 orang. Ozanam dan kawan-kawannya mengenakan Roh Kristus mengunjungi orang miskin, mengunjungi seorang guru yang sedang berada dalam sakrat maut dan menolak segala pendampingan rohani. Ada seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama di luar nikah mendapat bantuan sejumlah pakaian dan topi. Akhirnya pasangan ini menikah secara Katolik. Ozanam menulis, di Paris jumlah kami tidak hanya 8 orang, melainkan 2.000 orang. Dan kami telah mengunjungi 5.000 keluarga. Ini berarti sama dengan 20.000 orang atau 1/4 dari kaum miskin di Paris. Ketika kunjungan, Ozanam hadir sebagai pribadi yang sederhana, ramah, rendah hati, menanggalkan jubah kebesarannya sebagai profesor. Tatapan matanya lembut menyiratkan kasih. Perjumpaan secara pribadi dan langsung. Menjumpai Kristus dalam diri kaum miskin. Beato Frederick Ozanam adalah pelopor ajaran sosial gereja. Inspirasi lahirnya ensiklik Rerum Novarum. Tulisannya mengenai hukum sangat menyentuh langsung, mengenai gaji yang adil, jam kerja tertentu, dan hak untuk istirahat bagi kaum buruh. Semuanya itu nyata karena Ozanam mendengar secara langsung dari mereka para buruh. Sumber kekuatan Ozanam adalah hidup doa, membaca kitab suci, dan perayaan Ekaristi. Kekuatan ini membuatnya merasa damai dikala kesehatannya terganggu, tidak tenggelam melulu dalam kesibukan akademis, tidak hanyut dalam konflik, dan selalu memperjuangkan kebenaran iman. Impiannya adalah merangkul seluruh dunia dalam jaringan kasih.